Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan membahas mengenai dua tema. Untuk yang pertama yaitu pembuatan tugas oleh guru. Jadi ini adalah tampilan awal dari Edmodo. Maka untuk memberi tugas kita klik bagian kelas yang akan diberikan tugas. Kemudian kita klik bagian buat. Di sini kita pilih yang assignment, kemudian klik bagian baru. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Maka di sini ada detail penugasan. Yang untuk yang pertama yaitu adalah judul tugas. Jadi kita bisa menuliskan judul tugasnya. Contohnya ini. Kemudian selanjutnya kita bisa memberikan instruksi pada siswa mengenai tugas yang diberikan. Contohnya seperti ini. Setelah itu di sini kita bisa menambahkan tugas yang diberikan berupa file-file. Contohnya di sini kita melampirkan suatu file, maka bisa diklik, kemudian akan muncul folder kita. Jadi kita bisa menambahkan dari folder yang telah ada. Di sini contohnya adalah ini, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung klik tugaskan. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa menentukan terakhir siswa dapat mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian di sini muncul jamnya, kita juga bisa menentukan jam. Dan di sini dapat diklik clock after due date, di mana nanti siswa tidak bisa mengerjakan lagi setelah jam terakhir pengumpulan. Kemudian bisa klik tugaskan. Maka otomatis akan muncul pada bagian depan dari kelas kita seperti ini. Selanjutnya kita masuk pada tema kedua, yaitu bagaimana pembuatan kuis oleh guru. Jadi di sini kita masuk pada tampilan depan dari kelas kita klik kembali pada bagian buat. Kemudian pilih yang kuis dan klik bagian baru. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada mengenai penjelasan kuis dan pertanyaan kuis. Untuk yang pertama kita mengisi mengenai penjelasan kuis. Di sini isi judul kuisnya. Kemudian instruksi yang diberikan pada siswa. Contohnya seperti ini. Setelah itu kita masuk pada pertanyaan kuis. Di sini contoh untuk soal pertama kita memilih mengenai soal benar atau salah. Maka contohnya ini. Kemudian kita menuliskan tanggapannya, apakah ini benar atau salah. Bisa mengklik bagian berikut, contoh seperti ini. Dan jika benar, diklik yang benar. Di sini selanjutnya kita bisa menuliskan poin pada soal. Contoh soal nomor 1 ini poinnya 10. Maka selanjutnya kita bisa di sini ada bagian duplikat pertanyaan apabila ingin menambahkan lagi pertanyaan yang sama, dan juga bisa menghapuskan pertanyaan. Selanjutnya bisa tambahkan pertanyaan baru apabila tidak ingin soal sama. Di sini pada soal kedua saya memberikan contoh apabila kita membuat pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda.
klik yang masukkan tanggapan. Kemudian di sini juga sebenarnya bisa menambahkan foto apabila ingin ada tambahan foto. Bisa memilih jawaban yang benar. Ini contohnya yang cukup mudah, kemudian kita bisa memberikan poin selanjutnya pada nomor 3 ini saya akan mencontohkan apabila bentuk pertanyaan dari jawaban singkat. Di sini kita langsung saja pada penilaian atau poin penilaian, karena nanti jawabannya bisa berbeda-beda dari anaknya, tidak perlu menambahkan jawaban dari kita. Kemudian di sini pada nomor 4 saya akan mencontohkan soal isi bagian yang kosong atau rumpang. Di sini kita gunakan tanda seperti ini untuk menuliskan bagian yang kosong atau yang nanti akan dijawab siswa. Contoh seperti ini, maka otomatis pada tanggapan akan muncul bagian ini, yaitu bagian untuk kita menuliskan kunci jawabannya. Kemudian bisa lanjut pada poin penilaian. Selanjutnya pada soal nomor 5 ini saya akan mencontohkan apabila kita membuat soal menjodohkan. Di sini ada bagian tanggapan. Ini kita tulis terlebih dahulu pertanyaannya. Selanjutnya kita tuliskan tanggapan. Contoh di sini pernyataannya adalah terisi, yang mana jawabannya itu adalah akibat kontaknya Kiki ke Liki. Kemudian ada lagi, buat lagi tanggapan-tanggapan pernyataan-pernyataannya dan mengisi bagian jawabannya seperti ini. Isi poin. Kemudian selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh pada soal 6 ini mengenai contoh soal apabila soalnya ini beberapa jawaban. Jadi maksudnya di sini siswa dapat memilih lebih dari satu jawaban dalam guru dapat memberikan kunci jawabannya. Contohnya ternyata di sini betul semua, maka bisa langsung diklik semua seperti ini. Kemudian lanjut pada penilaian. Dan setelah itu, bila sudah selesai, maka di sini kita bisa melihat total poin dari soal yang kita buat. Jadi di sini 100 dengan total pertanyaannya adalah 6. Selanjutnya kita bisa langsung klik pada bagian tugaskan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa menentukan jadwal kapan
papan terakhir siswa dapat mengerjakan kuis atau soal contoh seperti ini. Kemudian di sini juga akan muncul tampilan jam yang bisa diatur oleh guru. Kemudian di sini bisa mengklik clock after due date, di mana nanti bermaksud bahwa siswa tidak bisa mengerjakan setelah jadwal ini berakhir. Kemudian di sini bisa menentukan batas waktu pengerjaan dari siswa. Jadi contoh di sini 6 pertanyaan dengan waktu 30 menit pengerjaan. Kemudian ada pengaturan, di sini bisa merandom pertanyaan. Jadi nanti pertanyaannya setiap siswa itu dapat muncul berbeda-beda urutan. Kemudian bisa menambahkan kuis ke buku nilainya, bisa langsung centang, kemudian juga bisa menampilkan hasil. Kemudian di sini bisa langsung klik bagian tugaskan. Kemudian muncul tampilan seperti ini mengenai detailnya. Maka selanjutnya kita bisa mengklik baiklah. Otomatis nanti soal yang kita buat akan muncul pada bagian depan dari kelas yang akan dapat dilihat oleh siswa-siswa kita.